Halo Sobat Juara, sebelumnya perkenalkan nama saya Kororoh Nuranisa, NPM 2341185 dari kelas Manajemen 23D. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana sih proses menggali ide bisnis dalam materi pengantar bisnis. Yuk kita kenali dulu sama-sama apa itu bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah proses atau serangkaian tugas yang perlu dilewati untuk membantu bisnis kamu dalam mempersiapkan produk, baik barang atau jasa, agar dapat dinikmati oleh pelanggan. Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang ada dalam bisnis. Misalnya, dalam perusahaan bisnis X yang menjadi pemangku kepentingan adalah seluruh anggota di dalam perusahaan tersebut. Tidak peduli apa status, posisi, dan tugas yang mereka miliki, mereka semua adalah pemangku kepentingan dalam perusahaan X yang bertugas menyelesaikan setiap tugas yang ada. Hal ini dikarenakan setiap di dalam perusahaan memiliki tugas penting yang spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses menggali ide bisnis yaitu 1. Identifikasi masalah atau peluang. Mulailah dengan identifikasi masalah atau peluang yang ada di pasar. Ini bisa dilakukan melalui penelitian pasar, wawancara dengan konsumen, atau analisis tren industri. Yang kedua, ada penelitian pasar. Lakukan penelitian mendalam tentang pasar target. Ini termasuk pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, kompetitor utama, dan tren pasar terkini. Yang ketiga ada analisis SWOT. Buatlah analisis SWOT, kelebihan atau kekurangan, peluang, ancaman untuk bisnis Anda. Ini akan membantu Anda memahami posisi bisnis secara keseluruhan dan memberikan panduan untuk mengembangkan strategi. Dan yang keempat ada validasi konsep bisnis. Validasi konsep bisnis dengan menguji minat pasar terdapat produk atau layanan yang Anda tawarkan. Lakukan survei awal atau percobaan skala kecil untuk melihat respon pasar. Yang kelima ada perencanaan strategis. Buatlah rencana bisnis yang jelas dan struktur yang tepat. Mencakup visi misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Strategi pemasaran, rencana keuangan, dan tim pengembangan produk. Yang keenam ada pembangunan produk atau layanan. Jika diperlukan keseimbangan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing lainnya, pastikan produk atau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Yang ketujuh ada pemasaran dan penjualan. Buatlah strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar. Ini termasuk penggunaan media sosial, iklan online,
penjualan langsung, dan lain-lain. Yang ke-8, manajemen keuangan. Aturlah sistem manajemen keuangan Anda yang solid untuk memastikan kelancaran operasional bisnis Anda serta pertumbuhan di masa depan. 9. Tim pengembangan bisnis. Bangunlah tim pengembangan bisnis yang kuat dengan anggota-anggota yang memiliki keahlian di berbagai bidang seperti pemasaran digital, desain grafis, manajemen keuangan, dan lain-lain. Yang ke-10 ada evaluasi dan pembantuan. Teruslah mengevaluasi dan memantau kinerja bisnis Anda secara berkala. Ini termasuk analisis keuangan, pemantauan tren pasar, dan pengumpulan umpan balik dari pelanggan. Gunakan informasi ini untuk membuat perubahan atau penyesuaian strategi jika diperlukan. Untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Anda. Dalam proses menggali ide bisnis, penting untuk mengikuti langkah-langkah secara sistematis mulai dari identifikasi masalah atau peluang hingga evaluasi dan pemantauan akan membantu Anda mengembangkan konsep bisnis yang kuat dan berpotensi untuk sukses di pasar. Apa saja jenis proses bisnis? Terdapat 3 jenis proses bisnis yang perlu kamu ketahui. Simak penjelasannya di bawah ini. 1. Operating atau primary process. Pengertian jenis proses bisnis ini seperti namanya merupakan proses inti atau utama dalam bisnis kamu. Proses bisnis operating perlu kamu perhatikan karena dalam proses manajemen bisnis ini sangat berhubungan dengan fondasi perusahaan, misalnya value, visi, dan misi dari bisnis kamu dalam proses lainnya. Meningkatkan atau upgrade yang kamu lakukan dalam jalannya proses bisnis operating akan membuat pendapatan dan pertumbuhan bisnis mengalami peningkatan, misalnya proses order hingga barang sampai ke pelanggan, cara kamu melayani mereka, membalas pesan dan pengemasan setiap barang dengan baik akan menemukan keuntungan yang kamu akan dapatkan. Kalau kualitas layanan dan produk yang kamu berikan bagus, maka pelanggan akan bertahan dengan brand kamu. Jika kualitas yang sudah bagus terus diperbaiki, bukankah akan semakin banyak pelanggan yang ingin menggunakan pelayanan dan produk yang kamu berikan? 2. Managing process atau pengertian jenis proses yang satu ini berhubungan dengan mengatur, mengorganisir, mengordinasikan, dan memastikan bahwa yang direncanakan berjalan dengan baik. Proses managing berorientasi pada tujuan atau goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses managing sangat penting untuk membimbing bisnis ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Apabila ada sistem atau proses yang tidak lagi relevan, proses managing akan membantu untuk membuat ulang proses yang lebih relevan dengan keadaan. Proses ini juga membantu memotivasi seluruh tim dalam bisnis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai contoh, proses managing dilakukan oleh pemimpin
yang ada dalam suatu perusahaan. Contoh, proses bisnis yang terpimpin pada CEO, supervisor, manager, dan departemen lead. 3. Ada supporting process. Terakhir, proses supporting adalah proses yang tidak berhubungan langsung dengan pelayan dan produk kepada pelanggan, namun tetap penting dalam bisnis. Proses bisnis ini membantu menciptakan proses operating agar dapat berjalan semakin baik. Misalnya, dalam proses pelayanan kepada pelanggan yang membeli produk kamu, supporting process adalah saat di mana sistem yang digunakan untuk order atau check out diperbaiki agar lebih nyaman. Sebagai contoh yang diperbaiki adalah informasi yang tertera dalam link tersebut, di mana informasi tersebut akan membantu tim customer service dari penggulangan informasi yang biasanya terjadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf.